Halo Sobat MBA Production, kali ini saya akan mereview kompresor dari Laconia yang tipenya Imola 75. Langsung saja kita lihat keunggulan dan kekurangan dari produk ini. Baik teman-teman, ini keadaannya sudah saya bongkar ya. Jadi saya lupa menyampaikan tadi untuk tipe Laconia Imola A75 ini berat totalnya itu 15 kilo untuk berat bersihnya. Untuk kompresornya aja 14 kilo, jadi seperti itu. Nah, nanti kita akan ulas semuanya ya, dari apa itu dayanya berapa, terus tingkat kebutuhannya berapa, dan hal-hal yang lainnya juga. Nah, ketika saya bongkar tadi apa aja yang didapat pada saat membeli Laconia Imola A75 ini. Nah, pertama itu saya mendapatkan, nah ini dari linknya. Nah, ini penutup dari olinya ya. Ini langsung saya buka aja biar jelas. Nah, ini yang bagian sini ini sudah nggak ada, langsung dipasang oleh bapaknya kemarin. Ini keadaannya saya beli di tokonya langsung, jadi langsung saya coba di sana. Ini salah satu keunggulan ketika beli langsung di tokonya ya, selain kita nggak kena biaya kirim, kita bisa cek langsung kondisi dari kompresor ini. Jadi kalau ada apa-apa gitu kita nggak perlu mengembalikan lagi ke toko online ya kan. Kadang-kadang kalau ada kendala di pengiriman, biasanya kan kita mestinya yang dari sana itu baik, ketika dapat di rumah itu kurang baik, akhirnya kita kan kirim lagi ke sana, yang ada kena biaya kirim. Maka dari itu saya biasa untuk beli alat-alat pertukangan itu beli secara langsung di depannya. Jadi seperti itu, kemarin ini langsung dipasang. Nah, selain itu kita langsung aja ya. Nah, ini adalah filternya ya, ini filternya. Jadi kemarin itu sebelum ini dicoba, saya dapat oli untuk kompresornya. Nah, ini jadi awalnya itu ini belum terpasang, jadi olinya itu dimasukin kalian, habis itu dipasang. Setelah itu ini selanjutnya tinggal filternya dipasang ya di bagian sini. Nah, ini bagian sini kita pasang aja langsung. Nah, ini sudah kita pasang. Nah, selanjutnya ini dapat karet titiknya ya, supaya ketika kompresornya itu nyala, ketika ada getaran dia akan bertahan di tempat, tidak akan gerak-gerak kemana-mana. Kalau dipasang karetnya nanti bisa bergerak kemana-mana karena getaran dari kompresornya. Oke, kita pasang. Jadi cara masangnya tinggal ini bagian bautnya dimasukin ke dalamnya ini. Terus habis itu murnya ini ditempatkan di bagian atas platnya kompresornya, tinggal masukin, dikencengin gitu aja. Setelah kita pasang bagian bawahnya, selanjutnya jadi untuk spesifikasi dari Laconia Imola 75 ini, untuk voltasenya itu di 220 volt di frekuensi 50 Hz. Untuk alirannya 120 liter per menit. Terus kapasitas tangkinya ini adalah 10 liter. Terus ini main strip 2850 rpm. Untuk powernya adalah 0,75 HP atau 0,5 kWh. Untuk tekanan maksimal adalah 8 bar. Jadi kenapa saya pilih kompresor Imola A75 ini?
pastinya pertama menyesuaikan dengan budget saya ya teman-teman. Jadi saya dapat di harga 750 untuk unitnya aja. Jadi ini kwitansinya, unitnya aja 750 dengan tadi yang saya dapat. Terus habis itu untuk mendukung saya supaya kompresor ini bisa saya bekerja, itu alat-alat pendukung yang saya beli ini adalah quick coupling. Nah, seperti ini, quick coupling ini untuk dipasangkan di sini. Ini saya pasangkan sekalian ya. Ini harusnya pakai selotip ya teman-teman, biar anginnya tidak ngowos ketika pada saat tercapai. Ini pakai quick coupling. Quick couplingnya ini harganya 10.000. Terus habis gitu untuk alat pendukung lainnya yaitu selang ini saya beli sendiri ya. Ini selang dari Tekiro ya, dari Tekiro. Ini panjangnya 9 meter ya teman-teman. 9 meter, harganya saya dapat 86.000. Ini kita coba sekalian langsung. Couplingnya cabang 1, nanti bisa dibeli untuk yang cabang 2 ya. Jadi yang satu untuk paku tembak, terus yang satu bisa untuk finishing ibaratnya kalau buat ngecat. Oke, tinggal pasang. Alat apa lagi yang saya beli? Jadi ini kan saya niatnya beli kompresor ini buat kebetulan untuk paku tembak ya, untuk menembak produk komponen-komponen perkaryuan. Jadi saya membeli paku tembaknya. Ini untuk paku tembaknya saya merek Molar ya. Saya dapat harga 225. Jadi kita langsung ke dipraktekin sekalian bagaimana. Nah, untuk sekalian aja ya. Jadi saya yang beli paku tembak Molar ini itu dapat pendorongnya, gratis pendorong 1. Jadi ketika pendorongnya yang bawaannya ini patah bisa diganti ya. Untuk garansinya yang paku tembak Molar ini nggak ada garansinya. Yang ada garansinya kompresor Lakoni ini, garansinya selama 1 tahun. Ini tadi kartu garansinya. Dan petunjuk jika ada yang sekiranya yang saya sampaikan ada yang kurang, bisa kalian pelajari dari buku petunjuknya. Selain paku tembak, ada lagi yang saya beli itu adalah air duster, semprotan ya, semprotan angin. Ini fungsinya ya ketika kita habis kerja, pakaian kita kotor, bisa disemprotin pakai ini ya, tapi dengan tekanan udara yang rendah sekali, jangan terlalu kencang, takutnya debunya bisa mengenai mata kita. Oke, untuk yang sekarang kita coba pakai angin aja ya. Kita nanti bisa coba juga lah pakai paku tembak ya. Jadi seperti itu kalau di total ya, untuk keperluan dari kompresor ini supaya bisa kita gunakan sebagaimana mestinya, itu kurang lebih ini yang saya beli semua ya, totalnya 1.164.000. Nah, ini alasan kenapa saya beli kompresor Imola A75 ini. Salah satunya meminimalisir pengeluaran ya. Kalau saya pakai yang oilless, bener sih suaranya nggak terlalu bising, cuman ya gitu harganya cukup lumayan ya. Jadi saya pilihnya yang ini. Terus ada lagi kan yang baru-baru ini paku tembak yang pakai tenaga listrik ya. Kalau itu saya kurang menarik, soalnya paku tembak yang pakai tenaga listrik itu ketika listrik di rumah kita padam, otomatis akan mengurangi menghambat kinerja kita. Kalau kita pakai kompresor kan ibaratnya kalau lampu mati masih ada tekanan udara yang di tangkinya walaupun hanya 10 liter. Jadi ketika kita melakukan pengerjaan yang ibaratnya nanggung
mau sedikit lagi selesai, kita bisa selesaikan pakai kompresor ini. Oke, jadi ketika kita menyalakan kompresor ini, daya yang dihasilkan itu adalah sekitar 900 wattan. Jadi untuk listrik rumah yang 900 watt rasanya kurang pas pakai kompresor ini. Jadi diusahakan untuk listrik rumah minimal 1300 lah, supaya kompresor ini bisa jalan maksimal. Nah, ketika tadi pada saat menyala itu, pada saat tekanannya 8 bar, maka kompresor ini akan berhenti. Nanti kita akan tes juga seberapa lama ketika mengisi udara di bagian tangkinya untuk tercapai yang 8 bar ini ya. Oke, selanjutnya oke. Nah, ini kita coba pakai apa itu, tembak angin ini ya, saya keluarkan tembak angin ini untuk mengeluarkan udara yang di dalamnya kompresor ini. Kita coba untuk keluarkan anginnya ya. Nah, pada saat tadi kompresor Imola A75 ini mengisi angin lagi di kompresornya, itu ketika di tekanan 5 bar. Jadi ketika di tekanan 5 bar, dia akan secara otomatis menyala lagi untuk mengisi tekanan air yang ada di tangkinya. Nah, untuk waktu pengisiannya itu sekitar 22 detik ya teman-teman. Jadi 22 detik dia sudah tercapai ke 8 bar. Ketika saya pakai nyemprot ini dengan angin yang saya buka maksimal, itu butuh waktu 22 detik untuk bisa tangki yang ada udara yang ada di tangki ini bisa terisi. Nah, kalau saran saya sih ya, ketika kita beli suatu kompresor, di sini sudah ada buku petunjuknya ya. Jadi kalau memang 10 liter ini yang 0,75 HP itu kapasitasnya memang kecil, 10 liter. Nanti teman-teman bisa beli yang kapasitasnya lebih besar ya, kayak yang apa itu Imola 125 itu kapasitasnya 25 liter. Jadi ketika dibuat kerja gitu bisa agak lama untuk dia mengisi kembali angin di dalam tangkinya. Nah, untuk selanjutnya saya akan coba pakai paku tembak ini, bagaimana kinerjanya dari kompresor ini. Untuk paku yang saya gunakan ini panjangnya 25 mili, dan ini saya coba contohkan langsung ke kayu pinus ya. Ini tebalnya sekitar 1,8an. Nah, ini sudah bisa untuk kerja di paku pinus ini. Jadi untuk apa itu 5 kali proses penembakan, jadi seperti ini itu ya aman-aman aja ya. Nah, ini sudah di apa itu di ke-6 bar.
saat proses aku tembak ini, kalau saya hitung totalnya itu 25 kali tembakan, dia akan kompresor ini akan secara otomatis mengisi lagi angin yang ada di dalamnya. Kalaupun dibuat kerja terus gimana ya, nggak masalah. Nanti kan ketika kompresor ini mengisi, kita buat kerja terus nggak masalah. Cuman ketika kalau lampu mati gitu, kalau anginnya sudah nggak ada, buat kerja nggak bisa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi review singkat dari saya. Jika ada yang kurang saya sampaikan, bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar. Jadi untuk melengkapi review dari kompresor Imola A75 ini. Oh ya, tambahan lagi ya. Jadi ketika untuk perawatannya sih, nah ini kan ada airnya ya di bagian sini ya. Jadi maksud saya ini ada pembuangan airnya. Jadi kan kompresor ini akan mengeluarkan air ya ketika ada di tangkinya. Jadi ketika 1 minggu sekali atau enggak maksimal itu 1 bulan, itu bisa kalian buka kerannya yang ini supaya air yang ada di kompresor ini bisa keluar. Itu salah satu perawatannya ya. Ketika di dalam kompresor ini ada air, terus teman-teman nggak membuka airnya itu kerannya ini, maka akan bisa terjadi korosi di dalamnya. Kalau terjadi korosi di dalamnya, maka yang ada nanti beresiko untuk terjadi keropos pada tangkinya. Kalau sampai keropos, otomatis kan melakukan perbaikan, yaitu pengelasan untuk bagian tangkinya yang bocor. Jadi kalau bisa jangan sampai melakukan perbaikan. Jadi makanya perawatan rutin itu penting. Nah selanjutnya di bagian sini ya teman-teman, untuk filternya ini ya ketika ya sama lah satu minggu atau enggak paling lama 1 bulanan lah bisa dibersihkan ya, supaya ketika kotor itu bisa dibersihkan. Kalau sudah bersih kan otomatis jalannya bisa maksimal lagi dari kompresor ini. Saya kira itu ya teman-teman. Jadi jika ada kekurangan silahkan kalian komentar. Bagi yang belum subscribe jangan lupa untuk subscribe ya, untuk mendukung saya membuat video-video yang bermanfaat selanjutnya.